Kisah ini dimulai dengan terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang terdiri dari para haji, guru agama, dan para petani. Mereka menyerang pegawai pemerintah Belanda pada saat itu. Peristiwa ini terjadi pada bulan Juli tahun 1888 di daerah Cilegon, Banten, dan akhirnya dikenal dengan sebutan Pemberontakan Petani Banten 1888. Pemberontakan yang terjadi selama hampir 1 bulan itu mengakibatkan 17 pegawai pemerintahan tewas. Sementara dari kubu pemberontak terdapat 30 orang yang tewas menjadi korban. Walaupun secara jumlah korban dari pihak pemerintah lebih sedikit, akan tetapi hal ini membuat Belanda kerepotan dan sibuk untuk menghalaunya. Dalam karyanya yang berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888, sejarawan Kartono Kardodirjo menyebutkan bahwa orang-orang Belanda merasa dendam kepada para pemberontak. Dendam itu mereka lampiaskan kepada para haji yang dijumpai oleh mereka. Haji, petani, dan guru agama seringkali membaur dalam identitas seseorang. Tapi ada kalanya pula identitas itu terbagi secara ketat. Tapi beberapa pegawai Belanda tak mau tahu. Mereka mengalami trauma akibat huru-hara itu, sehingga mengubah pandangan mereka terhadap semua guru agama dan haji selepas peristiwa itu. Penumpasannya berupa perburuan para guru agama dan ulama, tulis Akip Suminto dalam Politik Islam Hindia Belanda. Tak jarang pula guru agama dan ulama itu diperas agar terhindar dari tuduhan palsu, di mana sang korban hanya bisa bebas dari tuduhan kalau sudah memberikan suatu bayaran tertentu. Pemerintah kolonial bersikap keras terhadap ekspresi keagamaan guru dan ulama. Mereka menangkapi orang-orang yang diduga mempunyai potensi menggerakkan massa seperti di Cilegon. Orang-orang itu lalu dibuang atau diasingkan. Tak hanya pemerintah kolonial, pegawai anak negeri dan sesama agamawan pun ikut memanfaatkan keresahan ini. Di sana-sini terlihat usaha menyalahgunakan suasana resah di kalangan pemerintah daerah sesudah terjadinya huru-hara di Cilegon, yaitu untuk menyingkirkan oknum-oknum yang oleh satu dan lain sebab tidak mereka senangi. Ungkap Senok Horgonye dalam nasihat-nasihat Senok Horgonye sama kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda 9. Senok kala itu berada di Batavia dan membaca laporan-laporan dari pegawai pemerintah daerah setelah peristiwa geger Cilegon 1888. Dia menemukan banyak penangkapan dan pembuangan terhadap guru agama di beberapa tempat di Jawa. Sebagian besar penangkapan dan pembuangan itu tak mempunyai dasar kuat. Di Ponorogo misalnya, sebuah kota di Jawa Timur yang berjarak 786 km jauhnya dari Cilegon, penangkapan tanpa alasan kuat menimpa Haji Rahwin. Beliau seorang guru agama dan penyebar ajaran tarekat Naqsyabandiyah. Sehari-hari Haji Rahwin mengajarkan zikir dan wirid kepada 130 muridnya. Tapi akibat peristiwa geger Cilegon 1888, aktivitasnya mengundang kecurigaan. Apalagi mata-mata Belanda melaporkan pintu masjid tempat Rahwin mengajar pernah ditutup. Dia pun ditangkap dan diperiksa dengan teliti atas perintah Bupati Ponorogo. Setelah membaca dan mempelajari berkas penangkapan Haji Rahwin, Senok tak menemukan kesalahan ajaran dan tindakan Haji Rahwin, kecuali bahwa ia mengajar 130 orang murid tentang tarekat itu. Senok juga menemukan indikasi keterlibatan kiai mazhab atau aliran lain yang mengompori penangkapan Haji Rahwin. Kiai-kiai itu antipati terhadap aliran mistik atau tarekat
yang diajarkan Rahwin sehingga ikut memberikan keterangan palsu kepada pemerintah kolonial. Mungkin boleh diduga timbul kecemburuan atau kebencian terhadap Imam Rahwin dari 4 orang guru agama, sebut Sonokorhonye. Bergerak ke Jawa Tengah dan Yogyakarta, pemburuan terhadap guru agama kian masif. Secara umum, terlihat adanya perasaan takut terhadap haji yang sama sekali tidak beralasan. Guru-guru agama dan para santri yang paling tidak berbahaya pun lalu merasa selalu dibuntuti oleh pandangan mata kecurigaan. Dalam pandangan Sonokorhonye, Yogyakarta menjadi wilayah paling menyedihkan dalam mengajukan orang-orang yang harus diasingkan. Uraian tentang guru-guru yang namanya tercantum dalam daftar tidak masuk akal dan ternyata memang belum pernah diperiksa kebenarannya. Daftar itu antara lain memuat 3 nama guru agama, Kiai Haji Krapyak, Abdul Jalil, dan Abdul Fattah. Menurut Residen dan Sultan, ketiganya dianggap berbahaya. Krapyak dicurigai karena mengajarkan tarekat Naqsyabandiyah dan Satariyah. Sedangkan Abdul Jalil dan Abdul Fattah lantaran melakukan kewajiban ibadah dengan kesalehan yang mencolok dan sering meninggalkan tempat tinggalnya. Padahal dalam pandangan Senok, ketiganya sama sekali tak berbahaya. Dia menyebut pengetahuan Residen dan Sultan tentang Islam sangat dangkal. Karena itu, Senok menolak keras upaya penangkapan dan pemeriksaan 3 orang tersebut beserta murid-muridnya. Sonokorhonye melanjutkan, yang perlu dikhawatirkan dari ketiganya adalah ikatan mereka dengan murid-muridnya. Maka seandainya ada guru dari tarekat ini yang ingin berbuat sesuatu yang membahayakan tatanan yang ada, dengan mudah ia akan terjamin mendapat sejumlah pengikut yang setia. Daripada menangkap dan membuang orang-orang tersebut, Sonokorhonye mengusulkan agar para pegawai pemerintah dan sultan mendalami pengetahuan mereka tentang ajaran Islam. Pendalaman pengetahuan ini penting untuk membuat keadaan lebih tenang dan mengubur salah faham. Senok lebih suka penanganan orang-orang itu dengan memanggil dan mengadilinya. Bagi Sonokorhonye, penangkapan dan pengasingan orang tak bersalah akan merugikan pemerintah kolonial. Keluarga dan murid-murid orang tersebut akan menyimpan dendam dan berpotensi menyerang pemerintah kolonial di kemudian hari. Penentangan Sonokorhonye terhadap perburuan guru agama berlangsung sampai masa kerjanya berakhir di Hindia Belanda pada 1906. Selama itu, ratusan guru agama menjalani pemeriksaan. Sebagian kecil mereka bahkan sempat dibuang bertahun-tahun sampai orang melupakan nasib mereka. Tapi Sonokorhonye masih berupaya membela mereka yang tak bersalah. Sonokorhonye mengingatkan kembali nasib mereka yang terlupakan dalam buangannya itu, sebut Akib. Demikian kisah perburuan para guru, para ulama dan para haji yang terjadi pada masa kolonial di tanah Jawa. Sampai jumpa di edisi selanjutnya, tentunya dengan cerita-cerita menarik lainnya, masih bersama Tinta Pena di Anong Anong TV. Terima kasih atas segala dukungan. Sampai jumpa. Salam Meduluran.